Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 metodologi penelitian akan membahas mengenai causal comparative research. Dengan anggota kelompok Nisa Sundari Nurucita, Rizky Firmansyedik, Wina Ardini, dan Dini Oktavia Melani. Materi yang akan kami bahas adalah perbandingan kausal penelitian, pembelajaran interaktif dan terapan, apa itu riset perbandingan kausal, langkah-langkah yang terlibat dalam penelitian perbandingan kausal, ancaman terhadap validitas internal dalam evaluasi komparatif kausal, ancaman terhadap validitas internal dalam kausal penelitian, studi banding analisis data, asosiasi antar variabel kategori, contoh penelitian perbandingan kausal, laporan penelitian, analisis studi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri pertama. Perkenalkan, saya Nisa Sundari Nurucita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai penelitian kausal komparatif. Yang pertama, menurut L.R. Guy dalam buku e-booknya yang berjudul Educational Research, Pearson pada tahun 2012 menyatakan bahwa dalam penelitian kausal komparatif, peneliti mencoba untuk menentukan penyebab atau alasan perbedaan yang ada dalam perilaku atau status kelompok atau individu. Pendapat lain dari Frankel dalam bukunya yang berjudul How to Design and Evaluate Research in Education 7th menyatakan bahwa menentukan sebab atau akibat dari perbedaan yang sudah ada antara atau di antara kelompok individu. Dan pendapat lainnya dikemukakan oleh Sugiono yang menyatakan bahwa masalah penelitian dalam hubungan kausal termasuk dalam rumusan asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dua jenis variabel dapat diartikan sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Maka berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kausal komparatif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda dan menentukan atau menemukan hubungan sebab akibatnya tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel yang telah ada tersebut. Penelitian kausal komparatif ini juga sebagai penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel-variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi secara sederhana. Penelitian kausal komparatif juga merupakan penelitian ex post facto. Penelitian hanya mengambil data yang sudah ada di lapangan tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan tertentu. Contohnya, pada efek pola makan baru pada anak-anak yang masih sangat kecil, pertimbangan etis bagaimanapun mungkin mencegah peneliti dari sengaja memvariasikan makanan yang diberikan kepada anak-anak. Penelitian perbandingan kausal bagaimanapun akan memungkinkan peneliti untuk mempelajari efek dari diet jika dia dapat menemukan sekelompok anak yang telah terekspos untuk diet. Penelitian kemudian dapat membandingkan mereka dengan kelompok serupa dari anak-anak yang belum pernah menjalani diet. Contoh lainnya yaitu apa perbedaan yang ada antara siswa taman kanak-kanak sehari penuh dan taman kanak-kanak setengah hari dalam kemampuan matematika dan membaca saat mereka berkembang melalui sekolah dasar. Berikutnya, jenis-jenis penelitian kausal komparatif terdiri dari 3 tipe. Yang pertama adalah tipe exploration of effect atau eksplorasi efek.
termasuk ke dalam variabel tidak bebas atau dependent variable disebabkan oleh keanggotaan dalam kelompok tertentu. Contohnya pertanyaannya, perbedaan kemampuan apa yang disebabkan berdasarkan jenis kelamin? Hipotesis penelitiannya, wanita memiliki jumlah kemampuan linguistik yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Tipe kedua yaitu exploration of case, termasuk ke dalam independent variable dari keanggotaan grup. Contoh pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan individu bergabung dengan geng? Hipotesis penelitiannya, individu yang menjadi anggota geng memiliki kepribadian yang lebih agresif daripada individu yang bukan anggota geng. Tipe yang ketiga yaitu exploration of the consequence, termasuk kepada dependent variable. Pertanyaan contohnya itu, bagaimana siswa diajar dengan inquiry bereaksi terhadap propaganda? Hipotesis penelitiannya, siswa yang diajar oleh metode inquiry lebih kritis terhadap propaganda daripada mereka yang diajarkan dengan metode ceramah. Selanjutnya, mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian kausal komparatif dan penelitian korelasi. Penelitian kausal komparatif terkadang disalahartikan dengan penelitian korelasi. Ada kesamaan dan juga ada perbedaan yang mencolok di dalam keduanya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai persamaan. Baik studi kausal komparatif maupun korelasi itu merupakan contoh penelitian asosiasional, yaitu peneliti yang melakukannya berusaha mengeksplorasi hubungan antara variabel. Keduanya berusaha menjelaskan fenomena yang menarik. Keduanya berusaha mengidentifikasi variabel yang layak untuk dieksplorasi nanti melalui penelitian eksperimental. Dan keduanya sering memberikan panduan untuk studi eksperimental selanjutnya. Namun, tak ada yang mengizinkan manipulasi variabel oleh peneliti. Keduanya mencoba untuk mengeksplorasi sebab akibat, tetapi dalam kedua kasus sebab akibat harus diperdebatkan. Metodologi saja tidak mengizinkan pernyataan sebab akibat. Untuk perbedaannya, studi kausal komparatif biasanya membandingkan dua atau lebih kelompok mata pelajaran, sedangkan studi korelasi membutuhkan skor pada setiap variabel untuk setiap mata pelajaran. Studi korelasi menyelidiki dua atau lebih variabel kuantitatif, sedangkan studi komparatif kausal biasanya melibatkan setidaknya satu variabel kategori atau keanggotaan kelompok. Studi korelasi sering menganalisis data menggunakan diagram sebar dan atau koefisien korelasi, sedangkan studi kausal komparatif sering membandingkan rata-rata atau menggunakan tabel silang. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah yang terlibat dalam penelitian perbandingan kausal. Yang pertama adalah merumuskan masalah dalam penelitian komparatif kausal, biasanya mengidentifikasi dan mendefinisikan fenomena tertentu yang menarik dan kemudian mempertimbangkan kemungkinan penyebab atau konsekuensi dari fenomena tersebut. Lalu selanjutnya adalah sampel. Setelah peneliti merumuskan status masalah, langkah selanjutnya adalah memilih sampel individu yang akan dipelajari. Tugas terpenting di sini adalah menentukan dengan cermat karakteristik yang akan dipelajari dan kemudian memilih kelompok yang berbeda dalam karakteristik. Hal ini berarti mendefinisikan sejelas mungkin istilah kreativitas. Jika memungkinkan, definisi operasional harus dilakukan. Lalu peneliti juga perlu memikirkan apakah kelompok yang diperoleh dengan menggunakan definisi operasional cenderung cukup homogen dalam hal faktor penyebab kreativitas. Misalnya, apakah siswa yang kreatif dalam sains sama dengan siswa yang kreatif dalam seni? Lalu peralatan. Tidak ada batasan pada jenis instrumen yang dapat digunakan dalam studi perbandingan kausal. Tes
prestasi, kuesioner, jadwal wawancara, ukuran sikap, ataupun perangkat observasi. Lalu selanjutnya adalah rancangan. Desain dasar komparatif kausal melibatkan pemilihan dua atau lebih kelompok yang berbeda pada variabel peminat tertentu dan membandingkannya dengan variabel atau variabel lainnya. Tidak ada manipulasi yang terlibat. Selanjutnya adalah ancaman terhadap validitas internal. Dua kelemahan dalam penelitian komparatif kausal adalah kurangnya pengacakan dan ketidakmampuan untuk memanipulasi variabel independen. Penugasan acak subjek ke kelompok tidak mungkin dalam penelitian komparatif kausal karena kelompok sudah terbentuk. Manipulasi variabel independen tidak mungkin dilakukan karena kelompok telah terpapar variabel independen. Selanjutnya adalah karakteristik subjek. Ancaman utama terhadap validitas internal dari studi perbandingan kausal adalah kemungkinan ancaman karakteristik subjek. Karena peneliti tidak memiliki suara dalam pemilihan atau pembentukan kelompok pembanding, selalu ada kemungkinan bahwa kelompok tidak setara pada satu atau lebih variabel penting. Selain variabel, keanggotaan kelompok yang tidak teridentifikasi juga. Selanjutnya adalah pencocokan subjek. Salah satu cara mengontrol variabel asing adalah dengan mencocokkan subjek dari kelompok pembanding pada variabel tersebut. Dengan kata lain, ditemukan pasangan mata pelajaran satu dari masing-masing kelompok yang memiliki kemiripan pada variabel tersebut. Siswa mungkin dicocokkan dengan IPK, misalnya dalam studi tentang sikap. Individu dengan IPK serupa akan dicocokkan. Jika kecocokan tidak dapat ditemukan untuk subjek tertentu, dia akan dikeluarkan dari studi. Masalah pencocokan adalah seringnya kecocokan tidak dapat ditemukan untuk banyak subjek karena ukuran sampel dikurangi. Pencocokan menjadi lebih sulit ketika peneliti mencoba untuk mencocokkan pada dua variabel atau lebih. Selain itu ada juga ancaman lain. Yang pertama adalah menemukan atau membuat subkelompok, lalu yang kedua pencocokan statistik. Selanjutnya adalah mengevaluasi ancaman ke validitas internal di kausal perbandingan studi. Langkah pertama adalah tanyakan faktor spesifik apa yang diketahui atau mempengaruhi atau mungkin secara logis diharapkan mempengaruhi variabel pada kelompok mana yang dibandingkan. Perhatikan bahwa ini adalah variabel dependen untuk studi tipe 1 dan tipe 3, tetapi variabel independen untuk studi tipe 2. Seperti yang kami sebutkan berkenaan dengan studi eksperimental, peneliti tidak perlu khawatir dengan faktor-faktor yang tidak terkait dengan apa yang sedang dipelajari. Lalu langkah yang kedua adalah tanyakan apakah ada kemungkinan perbandingan salah satu kelompok pada masing-masing faktor. Yang harus diingat bahwa perbedaan antara kelompok tidak dapat dijelaskan oleh faktor yang sama untuk semua kelompok. Langkah ketiga adalah evaluasi ancaman berdasarkan caranya kemungkinan besar mereka akan berpengaruh dan berencana untuk mengontrolnya. Jika ancaman tertentu tidak dapat dikendalikan, hal ini harus diakui. Baik, selanjutnya ada analisis data. Langkah pertama dalam menganalisis data dalam studi perbandingan kausal adalah menyusun poligon frekuensi dan kemudian menghitung mean dan deviasi standar masing-masing kelompok jika variabelnya kuantitatif. Selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan analisis inferensial. Sebuah statistical inferensi test mungkin atau mungkin tidak sesuai, tergantung pada apakah sampel acak digunakan dari populasi yang teridentifikasi. Tes yang paling umum digunakan dalam studi perbandingan kausal adalah AT menguji perbedaan antara mean. Jika lebih dari 2 kelompok yang digunakan, maka analisis varians atau analisis covariance adalah tes yang tepat. Covariance sangat membantu dalam penelitian komparatif kausal karena penelitian tidak selalu dapat mencocokkan kelompok pembanding pada semua variabel yang relevan. Selain kepentingan utama, analisis covariance ini menyediakan cara untuk mencocokkan kelompok setelah fakta pada variabel seperti usia, status sosial ekonomi, bakat, dan sebagainya. Namun, sebelum analisis covariance dapat digunakan, data yang terlibat perlu memenuhi asumsi tertentu. Hasil studi perbandingan kausal harus diinterpretasikan dengan hati-hati, seperti studi korelasional,
studi komparatif kausal bagus dalam mengidentifikasi hubungan antar variabel, tetapi mereka tidak membuktikan sebab dan akibat. Ada dua cara untuk memperkuat interpretabilitas studi perbandingan kausal. Pertama, hipotesis alternatif harus dirumuskan dan diselidiki jika memungkinkan. Kedua, jika depend variabel yang terlibat bersifat kategoris, relasi dalam penelitian harus diperiksa dengan menggunakan teknik analisis fungsi diskriminan. Cara yang paling ampuh untuk memeriksa kemungkinan penyebab yang diidentifikasi dalam studi perbandingan kausal tentu saja adalah melakukan percobaan. Dugaan penyebab atau sebab yang identifikasi terkadang dapat dimanipulasi. Baik, selanjutnya asosiasi antara variabel kategori. Metode asosiasional hanya mempertimbangkan situasi di mana satu variabel bersifat kategorikal dan yang lainnya bersifat kuantitatif atau kausal komparatif. Dan yang kedua ini variabel bersifat kuantitatif atau korelasional. Dimungkinkan juga untuk menyelidiki hubungan antar variabel kategori. Kedua tabel Crossback ini dan koefisien kontingensi digunakan. Berikut contoh dari hubungan antara variabel kategori ditunjukkan pada tabel ini. Seperti halnya korelasi, data semacam itu dapat digunakan untuk prediksi dan dengan hati-hati dalam alasan yang lebih mencari sebab dan akibat. Mengetahui bahwa seseorang adalah seorang guru dan laki-laki misalnya, kita dapat memprediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Seperti pada tabel ini, bahwa dia mengajar baik di sekolah menengah pertama maupun atas, karena 76% pria yang mengajar di sekolah menengah pertama atau atas. Apakah guru melakukannya? Kami juga dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan kesalahan prediksi kami. Kemungkinan bahwa gender yang utama sebab tingkat pengajaran tampaknya cukup jauh. Ada variabel lain, seperti pola historis persiapan dan pengangkatan guru, yang lebih masuk akal ketika seseorang mencoba menjelaskan hubungan tersebut. Tidak ada teknik yang analog dengan korelasi parsial atau teknik lain yang dikembangkan dari penelitian korelasional yang dapat digunakan dengan variabel kategori. Lebih jauh, prediksi dari tabel Crossback jauh lebih tidak tepat dibandingkan dari diagram sebar. Untungnya hanya ada sedikit pertanyaan yang menarik dalam pendidikan yang melibatkan dua variabel kategori. Namun, umum untuk menemukan seseorang peneliti memperlakukan variabel yang secara konseptual kuantitatif dan diukur sesuai, seolah-olah mereka kategorikal. Misalnya, seorang peneliti secara sewenang-wenang dapat membagi sekumpulan skor kuantitatif menjadi kelompok tinggi, menengah, dan rendah. Tidak ada yang diperoleh dari prosedur ini, dan prosedur ini mengalami dua cacat serius: hilangnya presisi yang diperoleh melalui penggunaan teknik korelasional dan kesewenang-wenangan penting dari pembagian ke dalam kelompok. Bagaimana seseorang memutuskan skor mana yang memisahkan skor tinggi dan skor menengah misalnya. Oleh karena itu, secara umum pembagian sewenang-wenang seperti itu harus dihindari. Ada kalanya, variabel kuantitatif dibenarkan diperlakukan sebagai variabel kategori. Misalnya, kreativitas umumnya dianggap sebagai variabel kuantitatif, namun orang mungkin menetapkan kriteria untuk membagi kontinum ini menjadi hanya dua kategori, yaitu ada sangat kreatif dan biasanya kreatif, sebagai cara mempelajari hubungan dengan variabel lain secara lebih efisien. Selanjutnya ada contoh penelitian kausal konfaratif. Contoh penelitian ini diikuti dengan kritik terhadap kekuatan dan kelemahannya. Dan penelitian ini pun merupakan contoh penelitian metode campuran. Rohim, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini. Perkenalkan, saya Dini Oktavia Milani. Nah, di sini itu ada contoh laporan penelitian kausal komparatif dari konseling sekolah profesional profesional 4 nomor 2 dengan judul karakteristik pribadi, sosial, dan keluarga dari siswa yang marah atau yang pemarah gitu ya di sekolah. Nah, di sini itu ada bagian justification dan prior research, di mana justification itu berupa pembenaran dan prior research itu penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah dari penelitian ini. Nah,
Di bagian pembenaran ini dijelaskan bahwa tingkat kekerasan pada remaja semakin meningkat sehingga konselor sekolah dan konselor kesehatan mental semakin diperlukan. Nah, di bagian penelitian sebelumnya dituliskan kutipan-kutipan yang berhubungan dengan masalah seperti yang dilakukan oleh Elliot dan rekan-rekannya, di mana di sini dikutip bahwa penelitian longitudinal menunjukkan bahwa anak-anak yang marah dan agresif cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang pemarah dan agresif. Dan masih banyak kutipan-kutipan lainnya yang berhubungan. Kemudian selanjutnya, di sini masih Prior Research. Nah, untuk slide ini dikatakan too strong atau terlalu kuat dengan menandai kalimat determine. Mungkin kalau diartikan paragrafnya itu hubungan teman sebaya juga merupakan penentu penting dari kemarahan dan permusuhan di sekolah. Semakin jelas terlihat bahwa siswa yang kurang memiliki kompetensi sosial dan memiliki sedikit teman di sekolah lebih cenderung berperilaku agresif. Dalam studi longitudinal kompetensi emosional dan hubungan teman sebaya menurut Ainsberg et al. Tahun 1995. Nah, ditentukan bahwa frekuensi emosi negatif anak-anak seperti kemarahan dan ketidakmampuan untuk secara efektif mengatur perasaan negatif berbanding terbalik dengan penerimaan teman sebaya. Selanjutnya ada studi tipe 2. Nah, kalimat yang ditunjuk itu berarti faktor-faktor yang mendorong tingkat kemarahan dan permusuhan yang tinggi di masa muda. Sesuai dengan jenis penelitian komparatif kausal, di mana yang tipe 2 itu mengeksplorasi penyebab atau menanyakan sebab. Kemudian studi tipe 1 berarti yang ini tuh dampak kemarahan dan permusuhan terhadap fungsi sosial, perilaku, dan akademis merupakan eksplorasi efek sesuai dengan yang tipe 1. Nah, selanjutnya ada purpose atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kebutuhan dengan mengumpulkan data deskriptif tentang faktor pribadi, keluarga, teman sebaya, dan sekolah yang berhubungan dengan siswa yang memanifestasikan masalah yang berhubungan dengan kemarahan ketika ada di sekolah. Selanjutnya ada bagian metode yang menjelaskan tentang partisipan. Nah, di sini ada convenience sample. Nah, atau kenyamanan sampel yang menjelaskan bahwa sampel yang diambil itu ada 24 siswa dengan tingkat kenakalan yang tinggi dan 24 siswa dengan tingkat kenakalan yang rendah yang diambil dari 12 sekolah yang berbeda-beda di daerah Honolulu, Hawaii. Kemudian ada unclear atau ketidakjelasan. Nah, di mana distribusi etnis kelompok ini mencerminkan komposisi komunitas dari mana ia diambil dan termasuk 6 Caucasians, kemudian ada 4 kepulauan Pasifik, 1 penduduk asli Amerika, 1 Hispanik, dan sisanya keturunan Asia Amerika dari Jepang, kemudian Tionghoa, Korea, dan atau keturunan Filipina. Kemudian di sini ada gender imbalance, ketidakseimbangan gender, karena di sini ada 8 laki-laki dan 16 perempuan. Selanjutnya ada bagian instrumen. Nah, di sini itu ada beberapa komentar juga. Group use menandai kalimat group use itu menandai kalimat subskala agresi 14 item memiliki konsistensi internal 0,95 dan reliabilitas tes ulang 0,91. Itu menurut Reynolds dan Campos tahun 1992. Apakah komentarnya itu apakah itu digunakan gitu dalam penelitian ini, digunakan atau tidak? Kemudian ada too strong atau terlalu kuat. Pada konsistensi internal untuk SPP telah ditetapkan mulai dari 0,71 hingga 0,82 menurut Harter. Kemudian bagian prosedur. Nah, bagian definition ini mendefinisikan siswa
kenakalan tingkat tinggi sebagai siswa yang sering menunjukkan ledakan emosi terkait dengan perasaan marah, menunjukkan sikap sinis, bermusuhan, atau marah yang konsisten, atau sering terlibat dengan insiden perkelahian, atau bertingkah laku secara agresif dan marah. Siswa kemudian mendefinisikan siswa dengan kenakalan rendah, didefinisikan sebagai siswa yang jarang atau tidak pernah menunjukkan ciri-ciri yang anak pemarah tadi gitu ya, tidak menunjukkan. Kemudian ada too strong establish, menetapkan itu ya, apakah mereka itu. Kemudian selanjutnya ada operational definition, menjelaskan tentang sampel, bagaimana cara pemilihan sampel, di mana kalau yang ini itu dilakukan dengan dinominasikan oleh guru. Kemudian ada helpful detail, berisi, peneliti juga mewawancarai untuk memperoleh informasi tentang latar belakang guru, persepsi tentang fungsi siswa di sekolah, dan kesan khusus hubungan dengan kemarahan siswa. Orang tuanya juga diwawancarai untuk memberikan informasi tentang demografi keluarga, sejarah perkembangan siswa, kegiatan sosial dan waktu luang, kemudian pengalaman amarah dan harapan masa depan siswanya. Selanjutnya ada bagian hasil atau result. Ada good detail. Nah, dari data dari wawancara orang tua, guru, dan siswa, serta ada variabel-variabelnya. Kemudian ada probabilitas ini tidak kurang pantas gitu, bukan merupakan sampel acak. Kemudian di sini ada analisis tadi tentang laporan penelitian yang tadi. Yang pertama itu ada tujuan atau justifikasi, dinyatakan di akhir pendahuluan yang tujuannya itu untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang faktor-faktor yang mendorong tingkat kemarahan dan permusuhan yang tinggi di masa muda dan dampak kemarahan dan permusuhan terhadap fungsi sosial, perilaku, dan akademis. Kemudian yang kedua itu ada definisi. Definisi variabel dalam penelitian ini menekankan pada hasil, misalnya dukungan keluarga, keterampilan sosial, hubungan positif dengan teman sebaya, dan tingkat motivasi yang rendah. Yang ketiga ada yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Nah, penulis mengutip banyak referensi terkait sebab dan akibat kemarahan pada siswa. Yang keempat ada hipotesis. Nah, di sini itu tidak ada yang disebutkan, tetapi tidak disebutkan secara langsung, tetapi banyak yang tersirat, yaitu kemarahan siswa terkait dengan kurangnya dukungan orang tua, status perkawinan orang tua, jumlah teman, tingkat pelecehan, hubungan teman secara umum, IPK, nilai SAT, sikap, dan motivasi terhadap sekolah dan guru. Kemudian persepsi kinerja akademik. Yang kelima itu ada sampel. Sampel adalah siswa kelas 5 dan kelas 6 yang diambil dari 12 sekolah dasar di Honolulu. Nah, kemudian diidentifikasi siswa untuk di kelompok termasuk kelompok kenakalan tingkat tinggi atau termasuk ke dalam tingkat rendah dengan dijelaskan dengan baik. Kemudian analisis tadi yang keenam ada peralatan, nah, instrumen formal, pertanyaan wawancara semi terstruktur dan kesepakatan skor. Ya, yang ketujuh itu ada prosedur atau validitas internal. Nah, prosedurnya itu dijelaskan secara memadai. Kajian ini merupakan kombinasi dari tipe 1 dan tipe 2. Ada 2 variabel yaitu jenis kelamin dan etnis. Yang kedelapan itu ada analisis data menurut peneliti. Perbandingan 2 kelompok kemarahan diidentifikasi dengan kombinasi nominasi dan skor MSAI menggunakan sarana, standar deviasi, dan poligon frekuensi yang akan lebih bermakna dengan konsisten dengan upaya yang digunakan untuk mengidentifikasi 2 kelompok yang berbeda. Kemudian yang 9, hasil. Nah, perbedaan kualitatif antara kelompok kenakalan adalah kelompok kenakalan tinggi menunjukkan keinginan yang jauh lebih besar untuk mengendalikan amarah, di mana semua lawan satu. Deskripsi diri yang lebih negatif, lebih banyak masalah keluarga, lebih banyak ejekan di sekolah, dan motivasi yang lebih sedikit dalam hal faktor-faktor intrinsik untuk tugas-tugas sekolah. Kemudian yang terakhir ada diskusi. Nah, pada bagian diskusi ini biasanya konsisten dengan hasil dan upaya untuk menyediakan integrasi. Ini menyoroti beberapa temuan sugestif, misalnya bahwa
persepsi orang tua dan guru tentang hubungan sosial siswa sangat berbeda dengan kelompok kenakalan tingkat tinggi bagi mereka gitu ya. Menggoda mungkin lebih terkait dengan kurangnya kemampuan akademis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif, metode penelitian kausal komparatif berdasarkan buku Educational Research karangan LRG. Nah, ringkasan metode penelitian, definisi. Dalam penelitian kausal komparatif, peneliti mencoba untuk menentukan penyebab atau alasan perbedaan yang ada dalam perilaku atau status kelompok atau individu. Nah, desain dasar kausal komparatif melibatkan pemilihan dua kelompok yang berbeda. Jadi ada dua kelompok yang diambil. Kemudian pada beberapa variabel yang diminati dan membandingkannya pada beberapa variabel yang terikat. Kemudian peneliti memilih dua kelompok peserta yang terkadang disebut sebagai eksperimental dan kelompok kontrol, tetapi harus lebih akurat disebut, tetapi lebih akurat gitu ya kalau disebut dengan kelompok pembanding. Kelompok mungkin berbeda dalam dua cara. Salah satu kelompok memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya, atau kedua kelompok memiliki karakteristik tetapi dengan derajat atau jumlah yang berbeda. Jadi antara kelompok satu dan kelompok dua itu memiliki karakteristik masing-masing yang tentu berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang satunya lagi. Jenis berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan difokuskan pada variabel independen yang bersifat organisme, misalnya usia, jenis kelamin, etnis. Nah, kemampuan bersifat kemampuan, misalnya kecerdasan, bakat, dan kemampuan. Kemudian kepribadian, seperti kecemasan dan harga diri, terkait dengan keluarga, pendapatan, SES, lingkungan keluarga. Kemudian relasi sekolah, contohnya kehadiran prasekolah, jenis sekolah, ukuran sekolah. Selanjutnya, karakteristik utama dari penelitian kausal komparatif. Nah, kelompok yang sudah ditetapkan memiliki beberapa variabel yang berbeda, dan peneliti mencoba untuk mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Jadi penelitian ini mencari tentang sebab perbedaan-perbedaan yang muncul gitu ya. Kemudian langkah-langkah dalam prosesnya. Yang pertama itu kembangkan pertanyaan penelitian. Kedua, pilih dua kelompok yang berbeda pada variabel minat atau kelompok eksperimen dan kontrol atau kelompok pembanding. Nah, biasanya lebih efektif tadi seperti dari kelompok pembanding gitu ya. Ukuran sampel minimal 15 di setiap kelompok. Semakin homogen kelompok dalam segala hal kecuali variabel minat, semakin baik. Kemudian yang ketiga, tentukan kesetaraan kelompok dengan mengumpulkan informasi tentang sejumlah variabel latar belakang. Yang keempat, gunakan prosedur kontrol atau pencocokan perbandingan kelompok dan subkelompok homogen dan analisis kovarian. Kemudian untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang teridentifikasi di antara kelompok. Yang kelima, analisis dan interpretasi data menggunakan statistik deskriptif. Contohnya itu rata-rata dan standar deviasi. Dan statistik inferensial atau UJT, analisis varian, C-kuadrat, dan analisis kovarian. Kemudian potensi tantangan. Yang pertama itu karena kelompok yang diteliti sudah terbentuk pada awal penelitian, peneliti memiliki kendali terbatas atas penelitian dan kehati-hatian yang ekstrim harus diterapkan dalam menafsirkan hasil. Hubungan sebab akibat mungkin tidak seperti yang terlihat dalam penelitian kausal komparatif, hanya hubungan yang dibentuk, tidak harus hubungan kausal. Kurangnya pengacakan, manipulasi, dan kontrol adalah semua sumber kelemahan penelitian kausal komparatif. Contohnya itu, apakah ada perbedaan antara siswa taman kanak-kanak yang belajar sehari penuh dengan taman kanak-kanak yang belajar setengah hari dalam kemampuan matematika dan membaca saat mereka berkembang melalui sekolah dasar. Selanjutnya, penelitian semacam itu kadang-kadang gitu ya dipanggil
ex post facto yang merupakan bahasa Latin untuk setelah fakta. Karena baik efek maupun dugaan penyebab telah terjadi dan harus dipelajari dalam retrospeksi. Misalnya, seorang peneliti dapat berhipotesis bahwa berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap perbedaan dalam penyesuaian sosial siswa kelas 1. Nah, untuk menguji hipotesis ini, peneliti akan memilih sampel siswa kelas 1 yang pernah mengikuti pendidikan sekolah dan sampel siswa kelas 1 yang tidak mengikuti, dan kemudian membandingkan penyesuaian sosial dari kedua kelompok. Nah, jika anak-anak yang berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah menunjukkan tingkat penyesuaian sosial yang lebih tinggi, hipotesis peneliti akan didukung. Dengan demikian, pendekatan kausal komparatif dasar dimulai dengan efeknya itu berupa penyesuaian sosial dan mencari kemungkinan penyebab. Nah, apakah prasekolah itu berpengaruh gitu ya terhadap siswa kelas 1 gitu. Selanjutnya, perbedaan penelitian kausal komparatif dengan penelitian korelasional. Perbedaan dan persamaan. Persamaannya itu tidak ada manipulasi variabel dan kehati-hatian mengenai interpretasi hasil. Nah, untuk perbedaannya itu, penelitian kausal komparatif mencoba untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Penelitian korelasional tidak gitu ya. Kemudian penelitian kausal komparatif biasanya melibatkan 2 atau lebih kelompok peserta dan 1 variabel terikat. Sedangkan penelitian korelasional biasanya melibatkan 2 atau lebih variabel dan 1 kelompok peserta. Nah, untuk penelitian kausal komparatif ini kan membutuhkan 2 kelompok, sedangkan untuk yang korelasi itu melibatkan 1 kelompok peserta. Kemudian perbedaan yang ketiga, penelitian kausal komparatif fokus pada perbedaan antara kelompok, sedangkan korelasional melibatkan hubungan antar variabel. Kalau kausal menanyakan perbedaan, kalau korelasi menanyakan hubungan. Nah, selanjutnya ini penelitian kausal komparatif dan penelitian eksperimental. Nah, awalnya kedua penelitian ini sulit dibedakan, di mana keduanya itu mencoba untuk membangun hubungan sebab akibat, dan keduanya juga melibatkan perbandingan kelompok. Nah, untuk perbedaan utama dalam penelitian eksperimental adalah variabelnya independen, penyebab yang diduga dimanipulasi oleh peneliti. Sedangkan dalam penelitian kausal komparatif, variabelnya itu tidak dimanipulasi karena sudah terjadi. Sebagai akibatnya, peneliti lebih memilih istilah variabel pengelompokan daripada variabel independen. Jadi, dalam kausal komparatif itu disebutnya variabel pengelompokan. Nah, dengan kata lain, dalam studi eksperimental, peneliti memilih sampel secara acak dari suatu populasi dan kemudian secara acak membagi sampel menjadi 2 kelompok atau lebih. Dengan cara ini, peneliti memanipulasi variabel independen, artinya peneliti menentukan siapa yang akan mendapatkan pengobatan apa, misalnya gitu ya, siapa yang akan mendapatkan pengobatan, kemudian pengobatan apa. Tugas kelompok peserta manapun tidak bergantung pada karakteristik apapun yang mungkin dia miliki. Jadi untuk perbedaannya itu dari variabelnya itu, kalau untuk yang eksperimental itu diacak oleh si penelitinya, tapi untuk kausal komparatif itu si variabelnya tidak dimanipulasi, tetapi sudah ada gitu ya, sudah tersedia. Kemudian sebaliknya gitu ya, dalam penelitian kausal komparatif, individu tidak secara acak ditugaskan ke kelompok perlakuan karena mereka berada dalam kelompok yang sudah mapan. Misalnya itu pria atau wanita, lulusan perguruan tinggi atau non-lulusan. Nah, jadi kelompok yang sudah mapan ini sebelumnya itu sudah ada. Nah, sebelum penelitian dimulai gitu ya. Dalam penelitian kausal komparatif, kelompok tersebut adalah sudah terbentuk gitu ya, dan sudah berbeda dalam hal variabel kunci yang dimaksud. Nah, perbedaan tidak disebabkan oleh peneliti, itu juga tidak terlepas dari karakteristik peserta. Jadi
untuk kelompoknya itu sudah benar-benar ada gitu ya, bukan buatan dari si peneliti ataupun bukan karena bukan tidak terlepas dari karakteristik peserta. Mungkin itu saja persembahan gitu ya, pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui grup ataupun personal chat kepada anggota kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.